Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita masih berbicara tentang perkara-perkara yang bisa merusak kepribadian para remaja, atau cara-cara yang salah dan keliru di dalam melakukan pendekatan kepada anak remaja kita. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas. Yang terakhir adalah yaitu sikap orang tua yang suka membandingkan anaknya dengan anak yang lain. Ya. Itu kita sudah jelaskan itu secara panjang lebar pada kesempatan yang lalu. Berikutnya, ya, poin berikutnya adalah terlalu berlebihan di dalam memberikan nasihat. Ya, menasihati anak itu perlu, tapi jangan terlalu over atau berlebihan. Ya, karena nasihat itu akan kehilangan kekuatannya ketika disampaikan terlalu berlebihan, ya, sehingga kita ya ketahui juga bahwa Nabi ya juga memberikan jadwal di dalam menyampaikan nasihat. Artinya tidak tiap hari, ada jadwal-jadwal yang beliau buat, ya, di dalam memberikan mau'izah, nasihat kepada para sahabat, ya. Nah, demikian juga yang mendengar nasihat juga perlu persiapan, ya, untuk bisa menerima segala nasihat yang dia dengar. Kalau tiap hari dia bingung nasihat mana yang harus dia laksanakan terlebih dulu, atau dia juga akan bingung untuk memahami semua nasihat yang didengarnya, karena kemampuan kita untuk mencerna apa yang kita dengar itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ya, maka beri waktu, ya, kepada anak ataupun siapapun yang mendengar nasihat kita untuk bisa memahami nasihat tersebut. Untuk memahami nasihat aja perlu waktu, apalagi untuk melaksanakan nasihat itu atau melakukannya, ya. Nah, kadang-kadang karena kita terlalu berlebihan atau mungkin terlalu sering, ya, sementara kemampuan anak untuk bisa memahami dan melaksanakan nasihat itu terbatas, akhirnya orang tua menyimpulkan anaknya menolak nasihat. Nah, ini yang menjadi beban, ya, bagi si anak, ya. Bebannya tambah berat ketika dia dituntut oleh orang tua, saya sudah nasihati kamu berulang-ulang, ya, karena mungkin terlalu sering sehingga dia nggak mampu untuk bisa memahami dan mencerna atau melaksanakan apa yang didengarnya itu, nasihat-nasihat yang didengarnya itu, sementara, ya, orang tua menuntut. Nah, ini akan jadi beban bagi anak tersebut dan juga menjadi sebab kekecewaan, ya, bagi orang tua. Dia merasa kecewa karena nasihatnya merasa diabaikan, padahal sebenarnya bukan. Makanya, ya, kita saja ketika mendengar nasihat, kita perlu mencerna, ya, ataupun memikirkan, merenungi nasihat yang kita dengar. Itu pertama, ya. Kedua, kita berusaha untuk memikirkan bagaimana saya melakukan nasihat itu. Jaranglah ada orang dengar nasihat
langsung paham, langsung dia eksekusi. Itu jarang sekali seperti itu. Ya, nah demikian. Kenyataannya seperti itu. Enggak semua orang mampu memahami dengan cepat nasihat yang dia dengar. Ya, dan mampu melaksanakan setiap nasihat yang dia terima. Ya, nah jadi untuk menerima nasihat saja perlu kesiapan, ya, kesiapan mental, jiwa, hati dan lainnya, ya. Maka beri waktu manusia untuk bisa memahami nasihat dan melaksanakannya. Apalagi nasihat itu pasti berat, ya. Karena Allah katakan bahwa nasihat yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya ini adalah sesuatu yang berat. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Sesungguhnya kami akan sampaikan kepadamu, wahai Muhammad, ya, agama ini adalah nasihat, ad-dinun nasihah, qawlan saqila, kata-kata yang berat. Itu wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Berat untuk diterima, ya, dan berat juga, ya, untuk bisa kita memahaminya, ya. Jadi perlu persiapan. Padahal, ya, kalau dilaksanakan sebenarnya nggak berat karena agama ini mudah. Tapi untuk bisa menerimanya, memahaminya dengan benar itu berat, perlu kesiapan jiwa. Kesiapan hati juga untuk bisa memahami dan menerima nasihat. Padahal kalau nasihat itu dilakukan sebenarnya mudah. Makanya kalau kita beri nasihat, kadang-kadang kita terpikir, ya, apa susahnya kan begitu, ya. Ya, kita nasihati orang kan gitu, ya. Apa susahnya dia melakukan apa yang saya katakan gitu, ya. Misalnya kita bicara kepada menasihati seorang perokok kan gitu, ya. Kita nasihati dia, rokok itu mudorot, gini gitu kan gitu, ya. Dalam pikiran kita yang memberi nasihat, gimana? Itu kan mudah, ya, mudah bagi dalam pandangan kita, ya. Kita melihat orang yang kita nasihati itu, apa susahnya kamu meninggalkan rokok? Ya, kan mudah, ya, tinggal buang rokoknya selesai kan gitu, ya. Nah, bagi itu dari perspektif orang yang memberi nasihat, ya, dari sudut pandang kita, ya, kita memang menganggapnya mudah itu, melaksanakan itu. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah orang si perokok ini mau menerima nasihat kita itu, memahami bahwasanya rokok itu benar-benar mudarat. Ya, kemudian dia bisa menerima nasihat itu bagian yang terberat. Ya, walaupun kita yakin kalau dia sudah terima itu dan sudah paham, dia lakukan mudah. Berapa banyak orang yang meninggalkan rokok, ya, ternyata mudah. Tapi untuk bisa menerima, ya, ya, hati itu untuk bisa tunduk menerimanya, ya, akal, pikiran bisa memahaminya, itu bukan perkara mudah. Makanya Allah katakan ini adalah qaul yang sakil, berat. Nasihat itu berat untuk diterima dan dipahami dengan benar, ya. Nah, kebanyakan kita mendengar nasihat, kita nggak memahaminya secara benar, sehingga memang jadinya berat. Atau kita sulit untuk menerimanya, hati kita masih terganjal, ya, mengganjal dalam hati untuk menerimanya. Memang jadi berat, ya. Nah, padahal agama ini, kata Nabi, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ya, nah, agama itu mudah, enggak ada yang berat. Ya, karena Allah turunkan syariat ini sesuai dengan kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Apalagi kita semakin paham agama, semakin tahu, ya, betapa mudahnya syariat ini. Allah kasih kemudahan-kemudahan. Nah, di dalam agama ada bab rukhsah, keringanan. Sampai ada kaidah idza daqal amru ittasa'a, jika sudah sempit satu urusan menjadi lapang, dan kaidah-kaidah lainnya, ya, yang itu bersumber dari sabda-sabda Nabi, yassiru wala tu'assiru, dan banyak lagi nas-nas lainnya, ya. Nah, demikian. Jadi ini yang harus kita pahami, ya, di dalam menyampaikan nasihat. Ini juga fikih memberi nasihat, ya. Jangan kita pandang dari sisi kita, ya.
Tapi kita bisa memahami ya, dari sisi orang yang mendengar nasihat itu. Begitu juga kita menasihati seseorang. Ya, memang harus terus-menerus. Cuma ya dikasih waktu ya untuk dia memahami nasihat kita itu. Kasih waktu jiwanya, hatinya untuk bisa menerima kata-kata kita itu. Ya, jadi nasihat itu berat, apalagi ditambah lagi ya diperberat lagi oleh setan, karena setan akan menampilkan nasihat itu dalam bentuk yang buruk, karena setan selalu melakukan kebalikannya ya. Hasutan jahat kepada itu dia katakan nasihat ya, sementara nasihat yang baik dia katakan hasutan, kan begitu ya. Nah, itu kerja setan, tambah berat lagi. Karena ada setan yang memperberat orang itu untuk bisa menerima nasihat. Maka kasih waktu ya kepada orang yang mendengar nasihat kita itu. Jangan kita berondong dia, kita bombardir dia dengan nasihat, dan dalam pandangan kita, apa susahnya kamu melakukan apa yang saya katakan ini? Gitu. Ya memang lah. Ya itu dari sudut pandang kita. Ya coba dibalik lah. Ya supaya kita tahu rasanya ya mendengar nasihat. Coba dibalik aja lah. Orang lain menasihati kita. Gimana respon kita? Secara spontan ya. Siapapun dia. Mulai dari orang awam sampai orang berilmu. Silakan. Biar tahu rasanya bagaimana mendengar nasihat. Ya apalagi dari orang yang kita pandang ya mungkin di bawah kita. Berat itu nasihat. Di situ beratnya nasihat. Ya para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi ini yang harus kita pahami ya, orang-orang yang menyampaikan nasihat perlu sabar. Makanya ya dalam surat Wal Asri Allah mengatakan wa tawasau bil haqqi, enggak cukup di situ, enggak titik di situ. Ternyata masih ada lanjutannya, wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bahwa perlu sabar ya untuk memberikan nasihat itu. Ya, nah artinya apa sabar di sini? Ya, kalau kita ingin memahami sabar di sini adalah waktu. Kasih waktu. Jangan terburu-buru, karena terburu-buru itu pasti bertentangan, kontradiktif dengan sabar. Ada orang yang memberi nasihat itu terburu-buru, maunya dia, ya, dia kasih nasihat sekarang juga harus diterima, sekarang juga harus dilaksanakan. Banyak orang tua menasihati anak seperti itu, nggak ada sabarnya. Ya, dia ingin dia nasihati anaknya, saat itu juga anaknya paham, dan saat itu juga anaknya melakukan apa yang dia katakan itu. Kalau enggak, wah berarti anak saya enggak terima nasihat. Dia menolak nasihat. Ya, nah ini kan jadi beban ya bagi orang yang mendengar nasihat. Maka coba ukurlah dengan diri kita, ya. Ada para orang tua yang punya ekspektasi seperti itu. Cobalah dirinya sendirilah dinasihati orang. Apa dia langsung spontan terima? Apakah dia langsung paham, memahami apa yang dikatakan, nasihat yang disampaikan oleh orang tersebut kepadanya? Ya, dia kan perlu waktu juga untuk memahaminya. Apa maksudnya? Ya, nah, untuk bisa memahami nasihat itu, kemudian hatinya untuk bisa menerima nasihat itu sebelum dia melakukan nasihat tersebut. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi kasih waktu. Ya, kadang-kadang kita harus selingi nasihat itu dengan hal-hal lain. Ya, pembicaraan lain. Ya, untuk penyegaran aja. Ya, kalau misalnya kita bahas itu terus, lama-lama dia juga akan jenuh ya mendengarnya. Ya. Mungkin masalahnya bukan di situ. Contohnya ya, kita menasihati seorang perokok misalnya. Jangan melulu bicara tentang rokok. Nanti tambah kuat ya self defense-nya, pembelanya terhadap rokok itu. Wah, siapa bilang katanya, kan begitu. Kadang-kadang kan seperti itu. Siapa bilang seperti itu? Nah, ya kadang-kadang logika orang yang dikasih nasihat ini, ya namanya setan juga bantu ya.
ya berkebalikan dari nasihat yang kita sampaikan. Mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita selingi. Misalnya ya, oh ini masalah hati ini, tazkiyatun nufus. Ya, maka alihkan pembicaraan kepada, ya kita katakan materi-materi yang lain atau bab-bab yang lain yang mungkin di situ masalahnya. Ya, bukan dia nggak tahu rokok itu mudorot misalnya. Ini kita kasih contoh aja di ya kita katakan fikih ataupun metode di dalam menyampaikan nasihat ya. Kalau terus-menerus dibahas rokok saja, lama-lama dia juga akan jenuh ya. Nah, mungkin perlu diselingi dengan perkara lain, masalah tazkiyatun nufus misalnya. Ya, mungkin yang mengganjal dia untuk menerimanya ya karena masalah hati mungkin. Ya, atau hal-hal lain yang perlu kita selingi gitu ya. Nah, jadi begitulah ya caranya dalam menyampaikan nasihat ya. Nah, dan kewajiban kita kan cuma menyampaikan nasihat ya. Tidak ada paksaan dalam agama, la ikraha fiddin ya. Nah, innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Sesungguhnya kewajibanmu menyampaikan dan urusan hukum menghukum ya, vonis itu adalah hak kami kata Allah Subhanahu wa taala. Hisab itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Taib. Nah, maka anak-anak ya, remaja juga akan menolak jika diberi nasihat yang terlalu berlebihan, over ya. Nah, demikian ya, sebab dia akan merasa bosan. Maka dari itu Rasulullah melakukan variasi ya dalam memberikan nasihat kepada para sahabat ya. Tujuannya agar mereka tidak bosan. Ya, karahata ayyasamu. Beliau khawatir mereka akan bosan. Ya, kalau kekhawatiran itu ya ditujukan kepada para sahabat, gimana kita? Ya, nah demikian. Ada kejenuhan ya. Ya, makanya kalau kita taklimnya setiap hari pun ya, kita akan jenuh. Ya, akan jenuh juga ya. Nah, ada waktu-waktu di mana kita perlu berehat ya. Nah, dan juga jiwa ini ada masa-masa istijam, jam kata orang seberang, yaitu macet ya. Nah, badan ini juga, jasmani juga ada kejenuhan ya. Ini mana kalau udah jenuh dia, ya otot itu kalau sudah jenuh nggak bisa digerakkan, itu fisik kita ya. Demikian juga pikiran, hati juga sama, ada kejenuhan juga. Nah, kalau sudah jenuh hati itu, dia nggak mampu bekerja dengan baik. Ya, pikiran juga kalau sudah jenuh, akal ini dia nggak bisa berpikir dengan jernih. Ya, maka ada waktu-waktu kita memberikan refreshing ya kepada diri kita. Nah, maka kasih waktu ya kepada orang-orang yang kita nasihati untuk bisa memahami. Makanya Nabi menyukai dalam berbicara ya, di dalam menyampaikan nasihat itu jawami'ul kalim ya. Nah, ini sering Nabi lakukan. Nasihat Nabi nggak panjang-panjang, tapi ya padat, singkat, tepat, manfaat ya, tepat sasaran ya, singkat, nggak bertele-tele, padat ya, nggak ada kata-kata yang anfaedah, nggak berfaedah ya, dan tepat manfaatnya ya. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Dan kan perlu persiapan juga di dalam menyampaikan nasihat ya, sehingga apa yang kita sampaikan itu memang tertata rapi, enggak asbun juga. Ya, banyak orang tua karena semangat menasihati aja, tapi tidak ada persiapan, apalagi persiapan ilmu, yang kadang-kadang nasihatnya ngawur,
ujung-ujungnya dia berdebat dengan anaknya. Ya, bukan hati bertambah dekat malah bertambah jauh. Ya. Jadi nasihat pun ya jangan terburu-buru, pikirkan dulu, persiapkan dulu, ya. Nah, sehingga memang nasihat itu bermanfaat dia. Ya. Nah, jangan tanpa persiapan yang ujung-ujungnya menjadi kita katakan arena perdebatan. Ya, karena nasihat yang dipersiapkan itu memang kita persiapkan ya syarat dengan ilmu. Ya, itu susah untuk ditolak sebenarnya ya oleh orang yang mendengarnya. Cuma untuk menerimanya kan perlu waktu gitu ya. Tapi kalau nasihat itu memang nggak berbobot, ya sudahlah. Ya, jiwa yang mendengar aja juga langsung menolak. Ini ngawur ini. Ini asbun, ini asal bunyi, ini nasihat, kan begitu ya. Nah, nggak dipersiapkan sama sekali. Bahkan kadang-kadang bukan nasihat, tapi tuduhan. Ya, tuduhan. Ya, prasangka buruk, kan begitu ya. Vonis yang nggak tepat, ya. Nah, itu kan tambah melenceng lah dari tujuan nasihat itu sendiri, kan begitu ya. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi orang tua juga ketika menyampaikan nasihat juga harus ada persiapan, ya. Nah, pilih waktu juga, waktu yang tepat. Ya, contohnya ya, jangan di depan orang banyak. Ya, apalagi nasihat itu isinya sensitif. Ya, menyangkut kehormatan, ya hati-hati. Ya, jangan tertukar ya antara ta'yir dan nasihat, ya, antara mempermalukan orang dengan menyampaikan nasihat. Kadang-kadang karena didorong semangat ya kita menyampaikan nasihat tidak pandang situasi dan kondisi hingga akhirnya membuat malu orang lain. Nah, ini juga nggak benar ya. Nah, itu ta'yir namanya, bukan nasihat. Jadi ya, dan orang yang suka berlebihan kadang-kadang dia nggak pandang situasi dan kondisi ya, nggak pandang waktu, nggak pandang tempat, nggak pandang ya suasananya bagaimana ya, baik itu suasana yang ada di situ maupun suasana orang yang sedang dinasihati ya. Orang yang sedang stres dinasihati nggak akan dia dengar itu. Orang yang sedang marah dinasihati ya nggak akan dia gubris ya. Nah, orang yang sedang sangat bersedih dinasihati ya juga nggak ada manfaatnya. Karena dia nggak ada kesiapan untuk mendengar nasihat itu, ya. Nah, jadi memberi nasihat itu juga perlu fikih, ya, perlu fikih, perlu ilmu juga, ya. Kita juga harus tahu skala prioritas dalam menyampaikan nasihat. Apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu ditahan dulu, ya. Nah, demikian. Dan seorang sahabat ingin menyampaikan ilmu aja Nabi larang karena belum waktunya, ya. Jangan sampaikan dulu, nanti mereka salah paham. Ya, nah, ada waktunya untuk disampaikan. Nah, itu kan perlu fikih juga. Ya, demikian juga kita menasihati anak. Jangan satu majelis semua perkara disampaikan gitu ya. A B C D E F G H I J sampai X Y Z gitu ya. Itu kan pusing orang yang mendengarnya itu. Gimana dia menyimpulkannya itu. Ya, nah, jadi untuk meletakkan skala prioritas itu juga perlu fikih. Nah, kalau kita berlebihan dalam menyampaikan nasihat, kita juga nggak tahu urutan skala prioritasnya, ya. Nah, sehingga kadang-kadang hal-hal yang kurang penting kita dahulukan dan kita blow up ya besar-besaran ya, padahal ada perkara penting yang perlu kita bahas secara serius. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi itu poinnya ya. Ya, jangan berlebihan ya di dalam memberi nasihat. Ya, kasih waktu orang untuk bisa mencerna, memahami dan menerima nasihat kita. Karena nasihat itu enggak mudah. Ya, nasihat itu tidak mudah untuk diterima. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, ya, poin berikutnya adalah berburuk sangka kepada anak. Suuzon.
secara umum Allah melarang suudzon ya. Ya. Allah melarang berburuk sangka. Inna ba'da zanni ism. Sesungguhnya banyak di sini adalah ya katsir minadz-dzan. Banyak dari zan itu, prasangka itu adalah ism, dosa. Ya, berapa banyak kita berprasangka sesuatu kepada orang lain, ternyata kenyataannya tidak seperti yang kita kira, tidak seperti yang kita duga. Ya, karena ini ya buruk sangka itu dibantu setan. Setan menghiasi seolah-olah benar ya. Apa yang kita sangkakan itu ternyata setelah kita tahu kenyataannya ya bukan seperti yang kita duga. Ternyata tapi ya kita terlanjur ya meyakininya. Makanya ada kata-kata ulama, idza dzananta fala tuhaqqik. Jika kamu masih mengira-ngira, jangan dipastikan. Ya. Jika kamu masih mengira-ngira, kayaknya, sepertinya, ya. Itu jangan kamu pastikan. Wah, kadang-kadang sebagian orang hari ini dia masih menduga-duga ya. Ya, masih menduga-duga. Ya. Besok dia sudah pastikan itu. Jangan-jangan katanya. Jangan-jangan anak saya begini nih. Jangan-jangan dia melakukan ini nih. Jangan-jangan hari ini masih jangan-jangan. Besok sudah jatuh vonis. Nggak ada lagi jangan-jangannya. Ya, maka kalau masih jangan-jangan, jangan. Itu jangan dipastikan. Ya, karena kadang-kadang ternyata apa yang kita tuduhkan itu nggak benar. Ya, apa yang kita sangkakan itu ternyata nggak seperti yang ya kenyataannya, seperti yang terjadi ya. Nah, demikian. Apalagi ya hal-hal yang sensitif ya, yang menyangkut kehormatannya, yang menyangkut maruah orang lain. Ya, jauhi prasangka itu. Karena setan memang suka menjerumuskan manusia kepada dosa ini. Ya, hingga jatuhlah manusia kepada ghibah, namimah. Ya, yang mana itu adalah sebab azab kubur dan azab di akhirat, dan itu dosa besar. Ya, itu bukan dosa kecil, tapi dosa besar yang mendatangkan azab di kubur, di alam kubur maupun di akhirat nanti. Ya. Nah, jadi ini juga harus dikurangi ya, atau dihindari ya. Ketika kita berhadapan dengan anak, ya pandanglah anak kita itu sebagai anak didik kita, bukan musuh seteru yang kita terus berburuk sangka kepadanya, ya. Nah, atau banyak orang tua, ya suka tajasus, ya memang buruk sangka itu, ya sebagaimana lanjutan ayat tadi, wala tajassasu, jangan kamu bertajasus. Karena kalau sudah buruk sangka, ya, kalau kita sudah berkata jangan-jangan, nah, ya maka muncul hasrat, dorongan, nafsu, ya, untuk bertajasus, menyelidiki, ya, maka muncullah, ya, sifat ingin tahu sesuatu yang sebenarnya dia nggak perlu tahu. Yang mana kalau tahu juga nggak manfaat bagi dirinya, ya. Nah, demikian. Ya, jadi lanjutkan dengan apa? Bertajasus, ya, memata-matai orang lain. Ya, nah demikian. Jadi banyak orang tua selalu menafsirkan perilaku anak remaja dengan cara negatif. Ya, termasuk bagian dari dan ini termasuk bagian dari prasangka buruk terhadap remaja. Ya, yaitu menafsirkan segala perilaku anaknya dengan ya tafsiran yang negatif. Ya, sehingga apa yang dilakukannya itu dalam pandangan kita selalu salah. Padahal kita belum mendengar alasannya ya. Nah, kita belum mendengar alasannya. Yang mana kalau kita dengar alasannya mungkin kita akan merubah pandangan kita. Ya, itu sering terjadi itu ya. Nah, ya dalam kehidupan pergaulan kita sehari-hari juga seperti itu ya. Nah,
kita tafsirkan negatif apa yang dilakukan orang. Sebenarnya kita belum tahu alasan dia apa. Setelah kita tahu alasannya, mungkin pandangan kita berbeda. Ya, nah kita nggak tahu segalanya dan kita nggak tahu juga isi hati orang. Ya, maka kadang-kadang kita perlu yang namanya tabayun. Ya, untuk mengklarifikasi, ya, motivasi, tujuan orang-orang itu melakukannya yang kita tafsir negatif tadi. Ya, nah kita bukan orang yang, ya, jangan kata orang sana, jangan sok tahu kan begitu ya. Maka ada perintah untuk fatabayyanu, bertabayun, antusibu qauman bijahalah, hingga kamu jangan sampai ya menimbulkan mudarat kepada orang karena kejahilanmu, karena ketidaktahuanmu. Maka ya tahan dirilah. Ya, termasuk juga kepada anak-anak kita, ya. Nah, ya, orang tua juga harus sabar ya untuk bisa mendengar alasan anak kenapa dia lakukan itu. Tanyakan baik-baik. Ya. Nah, mungkin saja alasannya salah. Ya. Mungkin saja. Dan mungkin saja alasan itu ternyata benar. Atau itu merubah pandangan kita, tafsiran kita kepadanya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, nah, jadi itu termasuk prasangka buruk. Ya, berburuk sangka atas setiap ucapan yang disampaikan anak hanya akan menyebabkan hilangnya rasa percaya seorang anak pada orang tuanya. Apalagi orang tua yang suka bertajasus ya. Nah, ini anak secara otomatis dia akan membatasi diri. Ya, nggak ada orang yang suka dimata-matai. Ketika kita tahu ada orang yang memata-matai kita, maka ya kita katakan kesadaran manusia untuk self defense itu akan muncul, yaitu mempertahankan diri. Ya, untuk kedepannya ya dia akan menjaga jarak gitu. Wah, dulu saya dimata-matai, ketahuan saya katanya. Ya, nah demikian ya. Nah, jika kepercayaan ini rusak, maka tertutuplah pintu komunikasi antara orang tua dan anak. Dan ini tentunya nggak kita harapkan ya. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah ya. Nah, jadi itu 2 poin yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini, yaitu pertama, jangan berlebihan ya dalam menyampaikan nasihat. Ini sudah kita bahas ya, bahwa manusia itu perlu juga waktu untuk bisa memahami dan menerima nasihat yang kita sampaikan. Jangan kita pandang dari sisi kita ya. Itu terkesan egois ya. Karena orang yang memberi nasihat itu kan pandangannya dia merasa apa yang disampaikan itu benar, satu. Bahwa apa yang dikatakannya itu sebenarnya oh ini mudah katanya. Ini gampang. Ya, gitu aja nggak bisa kan gitu ya. Itu kalau muncul kata-kata seperti itu ya memangnya kita balik lah, dia juga kalau dinasihati apa bisa langsung menerima, memahami dan melakukannya. Ya kita lah betapa sering kita dinasihati. Ya kita juga minta waktu juga kan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian berikutnya berburuk sangka ya kepada anak-anak kita ya. Nah, ini juga harus dijauhi. Buruk sangka itu pada asalnya memang enggak dibolehkan ya kepada siapapun, apalagi kepada anak didik kita ataupun anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, silakan bertanya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair. Demikian ikhwatul Islam ma'azakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada, materi yang sangat bermanfaat sekali telah kita simak bersama, disampaikan melalui Ustaz Abi Ihsan Al-Maidani hafizahullah ta'ala, sepoin dari pembahasan mengenai jangan rusak kepribadian anak, yang mudah-mudahan menjadi faedah yang bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kami angkat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Yang pertama Ustaz, kami ajukan dari
Ummu Raisya Naura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kenapa anak remaja saya selalu melawan saat ibunya memberi nasihat? Selalu menyangkal dan ngeyel bila dikasih nasihat. Anak saya laki-laki Ustaz, kelas 8. Misal, ketika disuruh merojaah atau hafalan atau mengaji di setiap hari, selalu saja malas-malasan dan banyak alasan. Walaupun akhirnya dia melakukannya juga Ustaz. Tapi ibunya harus dengan agak berbicara bawel dulu katanya Ustaz. Mohon nasihatnya. Iya. Ya, yang perlu dalam menyampaikan nasihat tadi adalah sabar ya. Nah, sabar itu ya. Jangan buru-buru nasihat itu harus diterima saat itu juga. Maka perlu sabar ya di dalam menyampaikan nasihat. Tadi kan bisa kita sebutkan ayatnya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri ya. Nah, dan ditambah lagi wa tawassaw bil marhamah, dengan kasih sayang, santun, kasih sayang, sabar. Nah, itulah yang diperlukan di dalam menyampaikan nasihat. Apalagi orang tua itu harusnya lebih bijaksana. Ya. Nah, kita sebagai orang tua ya harus punya sifat bijaksana. Ya, orang tua itu kan harusnya semakin semua ya. Ya, semakin sabar, semakin santun, semakin bisa mengendalikan emosi. Ya, semakin bijaksana, kan begitu ya, semakin penyayang. Itulah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang tua, apalagi yang benar-benar tua ya. Ya, umur memang sudah tua. Ya, maka seiring dengan bertambahnya usia harusnya bertambah santun, tawadu, sabar ya, mampu mengendalikan diri. Itu sifat-sifat karakteristik orang tua. Ya, dalam menyampaikan nasihat juga sama. Ya, dan anak itu ketika kita sampaikan nasihat itu dengan bijaksana, santun, sabar ya, hati itu juga lebih tunduk ya kepada karakter orang tua seperti itu. Dia memang mengayomi, merangkul ya. Ya, memang menyejukkan. Tapi kalau kita terlalu impulsif, eksplosif dalam menyampaikan nasihat, meledak-ledak kan gitu ya. Kadang-kadang diiringi dengan kata-kata yang kurang bijaksana. Ya, kadang-kadang juga kita dengan cara yang agak kasar. Ya, wajar kalau reaksinya juga seperti itu, ya. Ya, kadang-kadang kita juga kurang sabar. Ya, banyak orang yang memberi nasihat. Ya, seolah-olah nasihat itu, ya, kebenaran itu harus dia diterima dari lisannya. Dan dia gak terima kalau nasihat kebenaran itu diterima dari lisan orang lain. Mungkin lisan kita kurang bijaksana, ya, lisan orang lain lebih bijaksana. Jadi jangan paksakan juga orang itu menerima nasihat ataupun kebenaran dari lisan kita. Maka kewajiban kita menyampaikan. Kenapa ada ayat la ikraha fiddin? Karena kita nggak bisa memaksa hati manusia, karena hatinya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bijaksanalah jadi orang tua. Terus terang saja, banyak yang tua tapi nggak siap jadi orang tua. Dan itu sangat menyedihkan ya. Nggak ada bijaksananya, nggak ada sabarnya, nggak ada santunnya, nggak ada lemah lembutnya, nggak ada penyayangnya. Ya, ya isinya marah-marah. Ya, kata-kata yang meninggi karena dia orang tua, kan begitu ya. Ini kan contoh-contoh orang yang nggak siap jadi orang tua. Maka untuk jadi orang tua yang baik juga perlu persiapan, ya. Nah, dan ya itu sangat kita perlukan di dalam bab mendidik, ya, baik itu mendidik anak-anak kita maupun mendidik manusia, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk ibu yang bertanya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nah, Ustaz, saya ibu dari Padang. Saya memiliki anak satu-satunya
dan sudah berkeluarga, mempunyai 1 anak, Ustaz. Sekarang katanya dia ingin ingin bekerja ke luar negeri, Ustaz. Namun orang tua saya itu sebagai orang tua sudah sepuh dan agak keberatan, Ustaz. Bagaimana solusi terbaiknya? Ya, segala sesuatunya harus dibicarakan dan dikomunikasikan dengan baik ya, supaya ada kesepahaman antara kedua belah pihak ya. Nah, demikian ya. Kita perlu juga mendengar alasannya, kenapa dia ingin memutuskan ingin seperti itu, kan begitu ya. Dan dia juga perlu mendengar kenapa kita keberatan untuk itu, kan, untuk perkara itu. Jadi perlu kesepahaman sehingga ada titik tengah yang kita bisa ketemu ya, sehingga tidak ada saling memaksa kan, atau pihak yang ingin keinginannya lah yang harus terpenuhi, kan begitu ya. Nah, mungkin kita juga belum mendengar dari dia kenapa dia ingin bekerja, kan begitu ya, memutuskan untuk merencanakan hal seperti itu ya. Nah, demikian ya. Nah, jadi bicarakan dengan baik ya. Sebagaimana dikatakan, segala sesuatu kalau dikomunikasikan dengan baik ya, mungkin akan ada win-win solutionnya, ada titik tengahnya ya. Ya, sehingga nggak ada pihak yang merasa dirugikan atau terpaksa ya. Nah, semuanya bisa menerima dengan legawa, kan begitu ya, dengan lapang dada. Ya, wallahu alam bisawab. Memaksa juga kadang-kadang di sini akan kurang baik ya. Nah, jadi anak itu ya harus kita kasih kesempatan ya untuk berargumentasi juga ataupun menyampaikan alasan. Ketika dia terima dengan alasan yang kuat, ya insya Allah dia akan secara suka hati melakukannya ya. Nah, baik dia pergi ataupun tidak pergi, kan begitu ya. Nah, mungkin dia ingin, kalaulah saya tidak pergi solusinya apa, kan gitu ya. Apa yang dia inginkan, kita juga kan perlu tahu itu. Ya, sebagaimana kita juga nggak suka dipaksa untuk melaksanakan keinginan orang lain. Apalagi dia sudah menjadi anak yang dewasa misalnya, ya kan? Nah, demikian ya, wallahu alam bisawab. Terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk Ibu, semoga diberikan solusi yang terbaik. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz di line pesan WhatsApp. Ya Ustaz, anak saya qadarullah kurang bisa menyerap pelajaran-pelajaran di sekolahnya. Hampir semua mata pelajaran nilai-nilainya itu di bawah rata-rata. Hanya 2 pelajaran saja yang nilainya terlihat bagus dan dia sukai, yaitu bahasa Inggris dan menggambar. Dan sekarang sudah kelas 3 SMA Ustaz. Nah, dia katanya ingin kuliah, tapi saya ragu karena tentunya semua kuliah akan melewati mata pelajaran yang dia kurang sukai walau memilih jurusan bahasa Inggris. Mohon saran dan nasihatnya Ustaz. Ya, anak itu istimewa ya pada bidangnya ya. Yang perlu dilakukan oleh para pendidik adalah ya mengeksplorasi kelebihan-kelebihan anak ya, dan tidak terlalu memblow up sisi-sisi yang memang dia nggak menonjol di situ ya. Kita juga nggak menonjol di semua bidang kan ya. Nah, kenyataannya kan seperti itu. Apakah kita menonjol di semua bidang? Nah, kalau kita misalnya dipaksa untuk berprestasi ataupun menonjol di bidang yang kita tidak kuasai, apa kita mampu? Nggak bisa juga ya. Nah, nggak juga kan? Ya, sama juga manusia. Semuanya Allah bagi-bagi rezekinya. Ya, Allah bagi-bagi rezekinya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Maka kewajiban para pendidik adalah ya mengembangkan sisi-sisi lebih pada anak dan tidak terlalu menyoroti hal-hal yang memang dia kurang berbakat ya, atau ya kurang cakap atau kurang menguasai bidang-bidang tersebut. Nggak bisa dipaksakan juga ya. Nah, ada anak yang kemampuan verbalnya lebih daripada anak-anak yang lain. Ya, maka ya mungkin kita bisa menemukan bakat yang cocok untuk anak ini sesuai dengan kelebihannya, yaitu dia punya kelebihan di dalam kemampuan verbal. Ini biasanya anak-anak seperti ini kemampuannya untuk bersosialisasi lebih menonjol daripada anak-anak yang mungkin kemampuan verbalnya
tidak menonjol, ya. Ya mungkin ya kemampuan yang lainnya yang lebih menonjol, ya. Dia ada juga anak yang senangnya itu berhadapan dengan benda mati, kutak-katik sana sini. Tapi kalau berhadapan dengan makhluk hidup manusia, dia kayak kebingungan gitu, nggak ngerti apa yang tapi kalau dia sodori benda mati, wah, ya ada yang mesin, ada yang komputer, ada yang macam-macam. Ya, ada anak yang ternyata jagonya masak, ada anak yang jagonya bakatnya di bidang yang lain, ya IT misalnya. Dan itulah dia. Kenapa ada ayat wa inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu itu berbeda-beda. Makanya ada orang yang nggak nyambung antara sekolahnya dengan ya pekerjaannya yang dia geluti untuk ya menjalani hidupnya, begitu ya, nggak nyambung. Kadang-kadang kuliahnya di hukum gitu, ternyata dia bakatnya di bidang IT, kan nggak nyambung gitu ya. Ya ini sebenarnya nggak salah jurusan sebenarnya sekolahnya, tapi begitulah ya, manusia punya bakat yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Jangan terlalu blow up menyoroti sisi-sisi yang dia memang kurang, nggak bijaksana juga. Lalu dikatakan kamu anak yang kurang berprestasi karena nilai ini rendah, ya nggak jadi masalah itu. Ya walaupun dia hanya menonjol dari satu bidang mata pelajaran saja misalnya. Ya, nah hanya saja para pendidik ini perlu mengarahkan bakat-bakat itu kepada hal-hal yang positif, ya, nah tidak hal yang negatif, ya, menggambar misalnya, ya mungkin dia bisa diarahkan ya menjadi seorang arsitek yang memang ada kaitannya dengan menggambar, kan begitu ya, atau hal-hal lain yang desainer mesin dan sebagainya. Ya banyak sebenarnya. Nah, tugas pendidik untuk mengarahkannya kepada hal yang positif. Ya, Nabi saja mengarahkan bakat Zaid bin Sabit untuk menjadi penerjemah bahasa asing karena beliau ternyata punya bakat bisa mempelajari bahasa dengan cepat. Nggak semua anak kan seperti itu ya. Nah, demikian Nabi selalu menggali bakat-bakat remaja pada masa beliau sesuai dengan ya bakatnya, ya, kelebihannya, dan Nabi tidak menjatuhkan mereka dengan sesuatu yang mereka memang tidak menonjol. Itu ya kasihan juga si anak ya. Dikata kamu dapat lagi dikata-katai bodoh kan begitu ya. Padahal sebenarnya ya manusia itu dikasih kelebihan sama Allah. Ya, masing-masing orang ada kelebihannya. Maka jangan merendahkan orang lain. Itu termasuk sombong, ghamtun nas itu. Ya, wah ini yang enggak ada bisanya, ini enggak ada apa-apanya nih. Kadang-kadang kita suka underestimate terhadap orang, manusia. Karena yang kita lihat tuh kurangnya dan kita melihat saya ini lebih. Kadang enggak seperti itu juga ya. Setiap orang Allah kasih kelebihan sebenarnya. Dengan itulah dunia ini berdiri ya. Dengan bakat-bakat manusia yang berbeda-beda itu. Apakah dengan satu bakat aja dunia ini bisa berjalan? Enggak. Itu yang harus kita sadari. Ya, kita perlu orang lain, perlu, sangat perlu. Sehebat apapun kita. Ya, begitulah dunia ini terbentuk. Wa inna sa'yakum lasyatta. Belum tentu orang jenius bisa tanam padi. Nggak ngerti juga dia kadang-kadang nanam padi gimana. Jangan-jangan dia nanam padi maju gitu ya. Padahal nanam padi itu mundur gitu ya. Nah begitulah ya. Nggak semua orang menguasai semua ilmu di kepalanya, nggak mungkin itu. Jadi kewajiban pendidik itu adalah ya mengeksplorasi ya bakat yang dimiliki oleh anak-anak didiknya, termasuk orang tua. Ini bagian terpenting dalam pendidikan sebenarnya ya. Nah jangan menjatuhkan dia, merendahkan dia, apalagi mengejek ya, karena kekurangan-kekurangan ataupun hal-hal yang dia tidak kuasai. Itu nggak fair ya. Para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, nah, jadi dunia ini berjalan, berdiri, terbentuk karena banyak bakat yang Allah titipkan kepada manusia. Tidak dengan satu bakat saja. Wallahu a'lam bishawab.